120 125. Perkenalkan, nama saya Bulan Intan Rahmastuti dengan NIM akhir 120036. Perkenalkan, nama saya Diandra Aurelia Rizky dengan NIM akhir 120042. Nama saya Nararia Kaila Kansa dengan NIM 140725. Nama saya Nisrina Hanan Ayuning Tias dengan NIM 140573. Perkenalkan, nama aku Raisa Patmi Astria dengan NIM akhir 130262. PT adalah singkatan dari perseroan terbatas. Nah, apa sih sebenarnya perseroan terbatas itu? Perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan dengan perjanjian dengan melakukan suatu kegiatan usaha yang modal dasarnya itu dibagi dalam beberapa saham. Nah, dalam PT itu pemilik modal itu hanya bisa memisahkan tanggung jawabnya dengan tanggung jawab milik sendiri atau pribadi dan juga tanggung jawab milik perusahaan. Jadi pemilik modal ini hanya terbatas tanggung jawabnya dalam modal yang dia tanamkan dalam suatu perusahaan. Sejarah perkembangan perseroan terbatas di Indonesia dimulai pada masa VOC. Permulaan abad ke-16, pemerintahan Belanda telah membentuk badan usaha bernama Namloze Vennootschap bermula dengan lahirnya VOC yang mulai dirintis pada tahun 1594 dan baru resmi didirikan pada tahun 1602. Secara yuridis historis, asal mula keberadaan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dapat dilacak dari fenomena lahirnya VOC, yang dalam kepustakaan hukum Belanda dianggap sebagai perseroan terbatas publik pertama. VOC memiliki sejumlah karakter sebagai perseroan yang dikenal sekarang ini, yaitu adanya sifat terbatas tanggung jawab pemegang saham dan pengaturan yang berkaitan dengan modal. Ketika Inggris mendirikan perusahaan Hindia Timur 1600, Van Oldenbarnevelt mendesak di Staten Generaal atau parlemen untuk menghentikan situasi persaingan antar sesama perusahaan Belanda sendiri. Selanjutnya, parlemen tersebut memutuskan semua perusahaan ekspedisi Belanda tersebut dilebur menjadi sebuah perusahaan besar, yaitu VOC atau Perhimpunan Dagang Hindia Timur. VOC dikendalikan oleh Dewan Direksi yang disebut De Heren 17 secara bergiliran dari Amsterdam ke Middelburg. Rapat direksi VOC bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Sejarah korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini dapat ditelusuri sejak zaman Romawi, di mana dalam putusan perkara Solomon Limited Company disebutkan bahwa the notion of non-human heuristic entities has a history going back at least to Roman times. Kasus Solomon and Company tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat membedakan terkait dengan konsep limited liability dan konsep corporate personality. Mana yang harus menjadi tanggung jawab pemegang saham dan mana yang harus menjadi tanggung jawab perseroan. Jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum tersebut dengan pihak ketiga, perseroan merugikan pihak ketiga. Melalui German Law 1892, korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri dengan nama Gesellschaft mit Beschränkter Haftung dibentuk. Setelah itu, negara-negara lain mulai mengadopsi German Law 1892 ini. Berdasarkan German Law 1892, seluruh negara yang mengadopsi undang-undang tersebut mengikuti 4 karakteristik dasar, termasuk Wyoming Limited Liability Company Act 1977, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata limited dalam nama korporasi. Yang kedua, korporasi sebagai subjek hukum yang penuh. Ketiga, anggota yang lama dapat menentukan anggota baru dalam korporasi. Keempat, kematian anggota tidak dapat mengakibatkan ditutupnya korporasi jika hal tersebut disebutkan tegas dalam anggaran dasar. Setelah adanya masa VOC, ada juga masa Hindia Belanda. Bubarnya VOC tidak serta-merta mengakhiri aktivitas bisnis dan pengaruhnya terhadap hukum perseroan terbatas di Indonesia. Pengaruh hukum dagang di Eropa yang sedang bergairah memaksa dibentuknya aturan hukum yang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang dinamis di bidang bisnis dan perniagaan. Pasca bubarnya VOC, perusahaan VOC tersebut diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka diterapkan peraturan dagang yang berlaku, yakni KUHD atau WVK yang lebih menjelaskan tanggung jawab dan tata cara bertindak dalam aktivitas bisnis. Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat atas perintah Raja Lodewijk XIV di Prancis, yaitu Ordonnance du Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1681. Istilah pedagang dihapus pada 17 Juli 1938 dan diganti dengan istilah perusahaan. Tapi dalam KUHD tidak terdapat pengertian perusahaan. Selanjutnya, gimana sih cara untuk mendirikan suatu perseroan terbatas? Nah, untuk mendirikannya itu terdapat 2 syarat, yaitu syarat formal dan juga syarat formil. Nah, untuk syarat formal itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan juga ayat 2 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan syarat materialnya itu diatur dalam pasal 24 dan juga pasal 25 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
semua persyaratan yang sudah terpenuhi, maka dari itu PT sudah bisa dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, jika sudah mendapatkan sebuah SKPT yang berisikan dengan akta pendirian dan juga anggaran dasar dari Kemenkum, SKPT tersebut bisa didaftarkan kepada perusahaan perdagangan yang bertempat dengan domisili perusahaan tersebut. Nah, setelah itu PT juga harus ada NIB yang bisa didapatkan jika PT sudah didaftarkan dalam ASS. Pembubaran perseroan terbatas merupakan proses formal yang mengakhiri kegiatan operasional dan status hukum perusahaan. Lalu, alasan pembubaran PT juga bervariasi, yaitu permohonan dari kejaksaan bahwa perseroan terbatas tersebut melanggar kepentingan umum. Lalu yang kedua, yaitu ditemukannya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan. Yang ketiga, permohonan dari kreditor bahwa didasarkan pada alasan ketidaksanggupan PT untuk membayar hutang sehingga dinyatakan pailit karena harta kekayaan bersama PT tidak cukup untuk melunasi hutangnya. PT Terbuka adalah suatu badan usaha yang sahamnya dijual oleh masyarakat luas melalui bursa sebagai salah satu cara untuk memupuk modal dari masyarakat. Selanjutnya adalah perseroan terbatas tertutup. Pada perseroan ini sering disebut dengan perseroan terbatas keluarga. Kenapa? Karena pada perseroan ini pemegang sahamnya itu hanyalah pada orang-orang terdekat saja dan tidak diperjualbelikan atau ditawarkan secara umum. Sehingga pemegang sahamnya adalah keluarga, kerabat, dan sahabat. Lalu ada perseroan terbatas publik. Pada perseroan terbatas ini memenuhi kriteria pemegang sahamnya dan modal setor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi saham-sahamnya tidak harus ditawarkan di pasar modal ya teman-teman. Yang keempat, ada perseroan terbatas kosong. Jadi perseroan terbatas kosong ini masuk ke dalam jenis PT tertutup. PT terbatas kosong merupakan jenis badan usaha yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, namun belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan. Yang kelima, ada perseroan terbatas perseorangan. Perseroan terbatas perseorangan adalah salah satu jenis perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Jadi, orang tersebut akan memiliki kekuasaan penuh, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS. PT domestik merupakan PT yang modalnya berasal dari warga negara Indonesia. PT domestik sendiri lebih berpeluang lebih besar dalam hal penentuan bidang usaha dan juga lokasi untuk operasional perusahaan di dalam negeri. PT domestik harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Berbeda dengan PT domestik, PT asing modalnya berasal dari warga negara asing. PT asing sendiri harus sudah atau telah mendirikan perusahaannya di luar negeri dan wajib mengantongi izin BPKM, DNI, dan wajib dalam penanaman modal dalam negeri. Perseroan terbatas tentunya tak lepas dari tantangan yang dialami baik secara internal maupun eksternal. Tantangan yang pertama adalah proses pendirian yang kompleks dan biaya yang tinggi. Salah satu kekurangan utama PT adalah proses pendirian yang cukup kompleks dan memakan biaya yang tidak sedikit. Prosedur pendirian PT melibatkan beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui seperti pembuatan akta pendirian, pengurusan izin usaha, dan biaya pendirian. Yang kedua adalah kepatuhan hukum dan pelaporan yang rumit. PT diharuskan untuk mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan pelaporan secara berkala, seperti laporan keuangan tahunan, rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan pelaporan pajak. Yang ketiga merupakan tantangan yang berasal dari internal, yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham. Dalam PT, konflik kepentingan antara pemegang saham seringkali menjadi tantangan tersendiri. Beberapa masalah yang mungkin timbul antara lain
Yang pertama adalah pemegang saham mungkin memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Yang kedua, pengambilan keputusan strategis bisa terhambat oleh perbedaan pendapat antar pemegang saham. Kemudian, pemegang saham dengan jumlah saham yang lebih besar juga memiliki kontrol yang lebih besar terhadap perusahaan, yang mana itu bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi pemegang saham minoritas. Yang keempat adalah tanggung jawab direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris PT memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan dan mengawasi jalannya perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup yang pertama adalah tanggung jawab hukum. Direksi dan komisaris dapat menghadapi tuntutan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, tanggung jawab direksi juga terdapat dalam bidang keuangan, di mana direksi bertanggung jawab atas segala keputusan keuangan perusahaan yang jika salah langkah bisa berakibat fatal bagi perusahaan kepada publik. Hal ini bisa menjadi kelemahan dalam hal strategi bisnis dan persaingan. Jadi, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling sering digunakan dalam bisnis modern. Dan dalam perseroan terbatas harus mendapatkan SKPT dari Kemenkumham dan NIB dari OSS, teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang perseroan terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan bagi kita semua.